Shalom anak-anak, good morning, how are you all? Baik-baik semuanya ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk pelajaran PPKN tematik 4C. Kita lanjut subtema 2. Nah, sebelum lanjut, Mister mau ingetin yang belum kirim tugas itu tidak dapat nilai. Nah, kalau tidak dapat nilai bisa tidak naik kelas. Nah, jadi meskipun belajar dari rumah, semangat ya. Nah, minggu lalu sudah mengerjakan latihan evaluasi 1. Nah, sekarang Mister mau bahas sebelum masuk ke subtema 2. Oke, perhatikan evaluasi 1 halaman 45 bagian yang PPKN nomor 1 PG-nya. Perbuatan atau tugas yang harus dilaksanakan disebut A. Kewajiban. 2. Pelaksanaan kewajiban mencerminkan B. Adanya pemenuhan hak. 3. Berikut ini perilaku yang menunjukkan kewajiban kita pada tumbuhan kecuali D. Menebang pohon secara sembarangan. 4. Hak kita akan sumber daya alam tumbuhan antara lain A. Dijadikan makanan. Hak. Oke. Sudah? Nah, kita lanjut esainya nomor 5. Apa contoh perbuatan kita yang menunjukkan perilaku cinta pada tanaman? Nah, misalnya menyiramnya, memberi pupuk, merawat tanaman, seperti itu. Ada juga misalnya tidak merusak tanaman di taman. Nah, seperti itu untuk nomor 5. Nomor 6, sebutkan sikap yang harus kita lakukan agar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban berjalan seimbang. Nah, ini banyak yang jawabannya bingung. Yuk kita lihat halaman 37. Oke, kita lihat di paragraf yang atas. Agar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban bisa berjalan seimbang, setiap orang hendaknya bersikap seperti berikut. 1. Mendahulukan pelaksanaan kewajiban sebelum menuntut hak. 2. Mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri sendiri. 3. Tidak mengganggu hak orang lain saat menikmati hak sendiri. 4. Tidak boleh meminta hak secara berlebihan. Oke, itu jawaban untuk esai nomor 6. Oke, nah yang belum mengerjakan segera kerjakan. Oke, sekarang kita masuk subtema 2. Kita buka halaman 60 subtema 2. Oke, sebelumnya kita belajar tentang hak dan kewajiban terhadap tanaman atau tumbuhan. Berikutnya kita belajar hak dan kewajiban terhadap hewan. Oke, sudah halaman 60. Kita lihat, ayo jawab. Hak dan kewajiban harus dijalankan seimbang dalam kehidupan sehari-hari, begitupun jika kita memiliki hewan peliharaan. Jawablah pertanyaan berikut. Apa manfaat hewan peliharaan bagi kita? Nah, ini salah satunya bisa menjadi teman, bisa menghibur kita. Nah, ini manfaatnya ya. Atau kalau di pertanian bisa untuk membajak sawah juga kalau sapi. 2. Apakah hak kita akan hewan peliharaan? Kita boleh memeliharanya. Oke. Yang ketiga, apakah kewajiban kita atas hewan peliharaan? Nah, yang ketiga, kewajiban kita adalah merawatnya dengan baik. Nah, ini kan makhluk hidup ya. Merawatnya dengan baik. Nomor 4, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban dengan baik dalam merawat hewan? Nah,
Yang pertama, hewannya bisa sakit, dan yang paling fatal itu bisa mati hewannya. Contohnya kita punya ikan di akuarium, biasanya kan disediakan makanannya ya. Nah, kalau ternyata kita jalan-jalan, kita pergi terus kita lupa, begitu kita pulang ikannya tidak diberi makan, tahu-tahu sudah mati. Nah, atau kita punya, itu makanya kita harus merawatnya. 5. Sebutkan contoh perilaku pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang dalam merawat hewan, dalam memelihara hewan peliharaan. Nah, Pak, misalnya kita suka bermain tapi tidak diberi makan. Oke, kadang-kadang, atau kita juga punya tapi tidak pernah diajak bermain, atau tidak dirawat, tidak dimandikan. Nah, itu seperti itu contohnya. Sebutkan tadi perilaku yang tidak seimbang. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, ayo membaca. Hewan juga makhluk hidup sama seperti kita. Jika kita memeliharanya, kita juga harus mau merawatnya. Perlakukan hewan dengan baik. Jangan sampai seperti kakak Bella, Hadi. Bacalah kisahnya di bawah ini. Oke. Hewan peliharaan, lihat gambarnya 2.13. Hewan peliharaan akan sakit bahkan mati jika tidak dipelihara dengan baik. Nah, kan tidak mau kan? Yuk kita baca. Perlakukan hewan dengan baik. Hadi meminta ibu untuk dibelikan kelinci. Keesokan hari, sepulang dari pasar, ibu membelikan Hadi seekor kelinci. Pada siang hari, sewaktu Hadi pulang dari sekolah, ia mendapati seekor kelinci di kandang. Ibu segera menghampiri dan mengingatkan Hadi agar merawat kelinci tersebut dengan telaten. Telaten itu rapih ya, tekun, setiap hari diberi makan, dimandi, itu namanya telaten. Hadi amat senang memiliki teman bermain yang baru. Sebelum dan sesudah pulang sekolah, ia sempatkan diri untuk bercengkrama dengan kelincinya. Tak lupa ia memberi makan dan mengganti air minumnya. Nah, bagus kan? Sayangnya itu hanya berlangsung seminggu. Minggu berikutnya Hadi mulai lupa memperhatikan makanan dan kebersihan kandang kelincinya. Sekarang ia asik bermain games baru di rumah Bayu, tetangga sebelah rumahnya. Sepulang bermain, ibu mengingatkan janji Hadi untuk merawat kelinci. Hadi sering lupa memberi makan kelincinya. Setelah 2 minggu, kelinci Hadi terlihat kurus dan kotor. Suatu hari sepulang sekolah, Hadi mendapati kelincinya mati. Hadi pun sedih dan menyesal telah lalai merawat kelinci peliharaannya. Nah, ternyata akhirnya kelincinya mati. Nah, kalau sudah mati bagaimana? Kan kesian. Yuk kita lanjut. Ayo jawablah pertanyaan berikut. Apa jenis hewan peliharaan Hadi? Itu apa? Kelinci. Siapa yang memberi hewan peliharaan itu? Ibu ya. 3. Apakah Hadi sudah melaksanakan kewajiban merawat hewan peliharaan dengan baik? Tidak. 4. Apa akibat perilaku Hadi? Nah, hewan peliharaannya itu menjadi mati. 5. Baikkah perilaku Hadi terhadap hewan peliharaannya? Tidak. Nah, ini kita belajar di sini untuk bertanggung jawab, untuk melakukan kewajibannya. Oke. Nah, selanjut kita baca. Lanjut, ayo belajar. Manusia memiliki hak untuk memanfaatkan seluruh kekayaan sumber daya alam di bumi termasuk hewan. Nah, itu haknya apa? Memanfaatkan. Garis bawahi. Sudah garis bawahi. Lanjut ya. Hewan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai hal. Misalnya sebagai sumber makanan dan untuk dijadikan hewan peliharaan. Garis bawahi. Sebagai sumber makanan dan untuk dijadikan hewan peliharaan. Sudah? Kita lanjut. Hewan peliharaan atau binatang peliharaan adalah hewan yang hidup di rumah
bersama manusia sebagai hiburan. Oh, ada berbagai hewan yang biasa dipelihara oleh manusia seperti kucing, anjing, marmut, kelinci, ayam, burung, dan ikan. Memelihara hewan peliharaan memiliki banyak manfaat, antara lain menghilangkan rasa jenuh dan stres. Dengan memelihara hewan peliharaan, kita juga belajar bertanggung jawab. Misalnya, bertanggung jawab memberi makan. Selain itu, memelihara hewan juga mengajarkan kebersihan dan kesehatan. Nah, betul. Jika kita memiliki hewan peliharaan, maka kita memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas hewan yang dipelihara agar bisa bertahan hidup dengan baik. Nah, membiarkan hewan peliharaan tersiksa dan bahkan sampai mati merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Nah, kan dia juga makhluk hidup, kesian. Ketika memelihara hewan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hewan juga memerlukan perawatan yang baik agar dapat tumbuh dengan baik. Hewan peliharaan harus diperhatikan kondisi kesehatan makanannya dan kandangnya. Kita juga harus memperhatikan cara memperlakukan hewan peliharaan dengan pemeliharaan dan perawatan yang baik. Hewan peliharaan akan sehat dan tidak terkena penyakit. Berikut penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat hewan peliharaan. Yuk kita lihat halaman berikutnya. Nah, halaman 62. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apa tadi? Dalam memelihara hewan. Nah, tandai 1. A. Kondisi hewan. Di situ harus diperhatikan. Oh, kalau masih kecil nggak? Kalau masih kecil jangan, karena dia kan harus disusui oleh induknya. B. Memberi makan. Nah, hewan juga membutuhkan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Jadi misalnya kamu punya kucing, dikasih makan sayur. Nah, itu nggak cocok tuh. C. Pembuatan kandang. Kandang yang baik untuk hewan peliharaan adalah yang jauh dari kebisingan. Nah, contohnya kelinci jauh dari keramaian karena mudah stres jika di tengah keramaian. Oke, itu kandang, pembuatan kandangnya. Nah, misalnya juga kalau burung. Oke, lanjut yang D, kebersihan kandang. Nah, diberi tanda ya. Usahakan kandang selalu terjaga kebersihannya. Kondisi kandang harus selalu bersih agar tidak bau kotoran. Nah, ini juga kalau kandangnya kotor kan kita juga mengganggu ya. Bukan hanya di rumah kita, jadi mungkin juga ke tetangga. Oke, yang keempat E, perawatan. Perawatan hewan peliharaan juga perlu dilakukan. Misalnya kamu perlu memangkas bulunya setiap 4 bulan sekali. Nah, itu misalnya untuk kelinci atau kucing. F, yang memperlakukan hewan dengan kasih sayang. Hewan juga membutuhkan kasih sayang. Hewan akan tampak bahagia jika kamu memperlakukannya dengan kasih sayang. Nah, misalnya suka dibelai gitu kan. Nah, atau kalau bermainnya kasar. Mister pernah lihat ada teman Mister yang punya anak kecil, kalau peliharanya suka dipukul. Nah, itu nggak boleh kan. Hewan juga merasakan kalau dipukul sakit. Oke, sudah selesai halaman 63. Nah, demikian hal-hal apa yang kita perlu perhatikan untuk memelihara hewan. Oke, kita lanjut ke halaman 69. Oke, kita lihat pelajaran 4. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan. Gambar 2.27, jumlah gajah semakin menurun karena banyak diburu. Mereka memburu gajah untuk mengambil gadingnya, yaitu gigi gajah yang memanjang. Nah, untuk apakah gajah diburu? Apakah kegunaan gading gajah? Di manakah habitat gajah? Yuk kita lanjut. Kita baca.
Teks berikut. Tertangkapnya pemburu gading gajah Sumatera. Halaman 69, gambar 2.28, gajah Sumatera diburu pemburu untuk diambil gadingnya. Aksi pemburu gading gajah terbongkar. Polda Riau berhasil meringkus 8 orang tersangka yang terlibat pemburuan gading gajah di Riau pada Selasa 10 Februari 2015. Berdasarkan laporan Tribun Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015, pemburu gajah ditangkap bersama gading gajah Sumatera dengan nama ilmiahnya Elephas Maximus sumatranus. Nah, itu nama ilmiahnya. Senilai ratusan juta rupiah hasil perburuan di kawasan hutan pinus, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Penangkapan pemburu gajah berawal dari informasi masyarakat. Kepolisian kemudian melacak dan akhirnya berhasil meringkusnya di Simpang Rimbung, Rumbai, Pekanbaru. Dalam keterangan kepada polisi, salah satu tersangka sempat berkelit dengan mengatakan bahwa aksinya di hutan tidak bermaksud untuk memburu gading gajah. Ia mengungkapkan ia membunuh gajah karena takut sebab gajah bergerak mendekati mobil. Nah, itu bohong ya. Karena keterangan itu terbantahkan oleh tersangka lain yang mengaku membiayai rekannya memburu gajah dan mengambil gadingnya. Polisi sampai saat ini masih mendalami tujuan pemburuan gading gajah. Dugaan sementara, gading gajah akan dijual ke luar negeri. Harga satu gading gajah bisa mencapai ratusan juta rupiah. Oke. Nah, kita jawab dulu yang ayo diskusi. Yuk kita bahas sama-sama. Apa yang akan terjadi jika gajah terus-menerus diburu? Nah, jawabannya lama-lama mereka akan punah. Punah itu habis, tidak ada lagi. Jadi kalau kalian nanti besar di masa depan tidak bingung, gajah seperti apa gajah? Nah, tidak tahu. Jadi akan punah. Nomor satu ya jawabannya itu punah. Dua, apa yang akan terjadi jika gajah di hutan punah? Ekosistem akan terganggu. Jadi lingkungannya pasti akan terganggu. Ekosistem akan terganggu. 3. Jika hutan sebagai tempat tinggal gajah semakin berkurang karena berubahnya fungsi menjadi perkebunan atau pemukiman. Pemukiman itu rumah-rumah rakyat, itu namanya pemukiman. Apa yang menurutmu akan gajah lakukan? Jawabannya, gajah akan mencari makan ke daerah perkebunan atau pemukiman karena wilayahnya semakin sempit mereka. Gajah akan mencari makan ke wilayah perkebunan atau pemukiman. Jadi kalau tahu-tahu di kebun datang, waduh ada gajah. Nah itu karena gajahnya rumahnya semakin sempit, hutan tempat tinggal gajahnya. Nomor 4, bagaimana caranya agar gajah tetap lestari di habitatnya? Kita menyediakan tempat-tempat perlindungan atau marga satwa. Membuat tempat perlindungan atau marga satwa. 5. Sebutkan tempat penangkaran gajah di Indonesia. Nah, yang paling terkenal di Indonesia itu namanya Waikambas, itu ada di Lampung. Oke. Sampai di sini materi hak dan kewajiban terhadap hewan PPKN tematik 4C subtema 2. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di hari berikutnya ya. Oke. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.